Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 398. Serombongan orang pun mendatangi tempat makan. Ketika itu di restoran, nampak ramai pelanggan. Orang-orang pada menunggu untuk berbuka puasa. Mereka menunggu teman-temannya dan juga para kerabatnya untuk makan bersama di sini. Di tengah keramaian itu, di sela kesibukan tersebut, para pegawai restoran yang bekerja sedang mempersiapkan menu makanan, pesanan dari tamu-tamu. Tiba-tiba semua dikagetkan oleh datangnya banyak orang yang memakai motor besar masuk ke halaman depan sambil meraung-raungkan gas motornya. Terdengar begitu keras, mengganggu orang yang di dalam. Security pun mendatangi, menghalau dan melarangnya, serta memberitahukan agar jangan ramai di sini. Namun karena mereka banyak, apalagi mengancam pakai senjata, security tak bisa berbuat banyak. Sirena yang melihat itu segera melapor ke polisi yang ada di kawasan ini. Sirena pun menelpon. Teleponnya diangkat, langsung mendapat jawaban. Petugas yang berjaga bicara, "Halo, selamat sore, ada yang bisa dibantu?" Sirena pun bilang, "Pak, ini kami mau lapor. Saya dari restoran yang di Jalan Mawar, yang baru buka belum sebulan. Ini kami mendapat gangguan dari orang-orang yang tak dikenal. Mohon Pak polisi bisa membantu menertibkan mereka ini." Dan oknum polisi itu bilang, "Baik Mbak, nanti saya ke sana. Ditunggu saja. Tapi saya beritahu sebelumnya, memang kejadian seperti itu sudah biasa terjadi, karena pengusaha yang tak membayar uang keamanan pasti akan diganggu. Mbaknya tenang saja, hal itu sudah biasa, kecuali kalau ada kompromi, yang punya usaha mau menuruti, pasti akan mereda, gangguan mereka akan berhenti. Jadi anggap saja sekarang seperti adanya." Waduh, gawat-gawat. Oknum polisi yang ditelepon Rena bukannya langsung datang mengamankan, malah mengatakan seperti itu, tak memberi solusi, tapi menakut-nakuti, bicara secara pelan, menyinggung dengan halus. Kalau tak ingin diganggu, pengusaha harus bayar uang keamanan ke preman. Sirena pun mengerti, teleponnya ini percuma, laporannya sia-sia. Ternyata yang ditelepon ini sama saja dengan mereka. Pembicaraan itu pun selesai. Salah satu pegawainya langsung bertanya, "Gimana Mbak Rena? Apa polisi langsung datang ke sini?" Si Rena menjawab, "Percuma Anita, mereka takkan ke sini. Kalaupun ke sini sama saja, tak berbeda sama yang di luar. Pasti minta uang keamanan. Padahal kita sudah bayar pajak, bayar izin usaha, bayar semua yang diperlukan." Lalu Anita pegawainya itu bicara, "Kalau gitu apa kita bayar juga ya Mbak Rena? Pada orang-orang itu, uang keamanan yang diminta sebesar seminggu 2 juta. Si Rena pun bilang, "Sebenarnya uang segitu tak seberapa. Tapi nanti kalau saya tinggal kembali kerja di perusahaan lagi, dan restoran ini saya pasrahkan pada kalian, akan banyak masalah di belakang. Kalian akan banyak diminta uang ke depannya. Makanya lebih baik diselesaikan sekarang." Lalu Anita bertanya, "Terus gimana Mbak caranya? Sedang polisi di sini, tak bisa juga membantu." Rena pun menyahut, "Entar aja aku pikir dulu." Dan Anita pun kembali bekerja. Kemudian orang-orang yang bikin ulah di luar, dengan membuat suara kebisingan, menyalakan motornya, menggeber dengan kerasnya, perlahan meninggalkan tempat itu, sambil memberikan pesan ke security, agar bilang ke yang punya restoran, suruh cepat bayar uang keamanan. Kalau tidak mau membayar, nanti ada orang datang lagi ke sini yang mengganggu pelanggan. Ini hanya peringatan, sekedar contoh saja. Dan security pun memberitahukan masalah itu ke atasan. Kalau nanti ada orang lagi yang akan datang ke sini, bukan menyalakan motor seperti yang sebelumnya, melainkan langsung masuk ke dalam, mengganggu para tamu. Waduh, kalau itu terjadi, pelanggan akan ketakutan, bahkan langsung keluar. Restoran ini akan sepi, karena banyak preman. Sirena berpikir seperti itu. Sedang restoran ini, kini mulai ramai tamu-tamu. Sayang sekali kalau dihentikan, diganggu orang luar, yang tak bertanggung jawab.
Dan di lain tempat, si Iwan, yang semenjak pagi tak nampak. Seperti tak ada kabarnya, seperti hilang ditelan bumi. Rupanya sehari sebelumnya, atau tepatnya di waktu malamnya, Iwan yang mengabarkan tentang informasi yang penting pada bos besar saat itu. Kalau ada orang dalam di perusahaan pusat yang mencoba bermain api, membocorkan soal rahasia, Iwan pun menyebut namanya. Bos besar mengerti. Beliau langsung mengurusnya. Tak hanya itu, Iwan juga bercerita tentang Pak Freddy, orang baik yang dijauhi oleh banyak karyawan perusahaan. Sama dengan yang dibilang Kenshin. Bos besar pun penasaran, ingin langsung menjumpai seseorang yang bernama Pak Freddy. Singkat cerita, Iwan yang bicara lewat telepon mendapat perintah dari bos besar agar besok menemani orang belanja kebutuhan perusahaan yang baru dibeli. Maksudnya belanja seragam kerja dan juga perlengkapan lainnya. Bos besar langsung bicara, besok kamu temani Ririn Wan. Ririn saya percaya mengurus perlengkapan, membeli semua barang kebutuhan. Temani Ririn ke tempat tujuan. Karena saya khawatir kalau Ririn tak mengenal kota itu. Besok kita akan ke sana semua. Dan Ririn langsung belanja. Jadi kamu bersiap saja menunggu. Mendengar hal itu, Iwan senangnya bukan main. Iwan langsung menjawab, oh siap-siap Pak, saya siap sekali. Kemanapun Mbak Ririn pergi, pasti saya akan menemani Mbak Ririn dengan selamat. Rupanya Ririn ikut serta, namun langsung berpisah, karena keperluan yang lain. Dan Ririn semenjak tiba di kota ini, langsung disambut Iwan. Kemudian menuju tempat belanja yang sudah ditentukan. Makanya Iwan tak ada kabarnya. Ternyata bersama Ririn, ceweknya sendiri. Ririn pun juga senang berdua dengan Iwan, jalan-jalan ke kota, menikmati pemandangan. Mereka belanja barang sambil berpacaran. Rupanya bos besar memang sengaja begitu, memberi tugas ke Ririn, lalu diantar Iwan. Bos besar ingin menghiburnya, karena Iwan sudah menyelamatkan anaknya dari penembakan di waktu kemarin. Tak lupa pula, bos besar juga berpesan agar Iwan dan Ririn belanja apa saja hal yang diinginkan, pakai uang perusahaan untuk hadiah orang di rumah. Iwan dan Ririn pun senang. Mereka bersama tanpa beban. Dan setelah sore datang, Iwan pun kembali langsung mengajak Ririn untuk makan di restoran. Iwan ingin membuat kejutan kalau ada seseorang yang dikenalnya punya usaha tempat makan di sini. Ririn pun bertanya, emang siapa Mas Iwan yang punya restoran itu? Iwan menjawab, oh ini Ririn. Dia namanya Mbak Rena, membuka restoran di kota ini. Ririn pun terkejut, langsung ia bicara, oh ternyata Mbak Rena maksudnya. Kok bisa kebetulan sekali punya usaha di sini? Lagi-lagi yang dikira Ririn adalah si Rena yang punya usaha roti. Dan Iwan pun diam saja, tak menjelaskan maksudnya, karena mau bikin kejutan. Setelah itu kini, tepat jam 5 sore, saat di tengah jalan, hampir sampai di restoran, Iwan melihat banyak kendaraan yang menyalakan gasnya, menggeber dengan kerasnya, keluar dari tempat makan yang dimiliki Rena. Iwan pun curiga, sekelompok orang itu tak baik, hendak membuat masalah. Dan dengan segera, Iwan mengajak Ririn untuk masuk ke dalam. Sedangkan bos para preman sudah mendapat laporan anak buahnya tentang kondisi di restoran, termasuk telah menyampaikan pesan akan ancaman yang dibuatnya. Tak hanya itu, ternyata oknum polisi yang ditelepon Rena tadi mengabarkan hal yang sama tentang pemilik restoran yang baru mengadukan gangguan. Oknum polisi itu bilang, paling juga tak lama lagi mereka akan bayar. Kalian jangan lupa, separuhnya untuk kita. Yang punya restoran itu orang kaya. Pasti mereka mau membayar, meski 2 kali lipat. Bos preman itu menjawab, tenang saja masalah itu. Kita sudah mengerti, asal keberadaan kita di sini tak diganggu polisi luar. Dan oknum itu bilang, kalau itu jangan dipikirkan. Semuanya akan aman, asal setoran kalian lancar. Waduh gawat sekali. Para preman ini punya backingan. Oknum polisi berpangkat, makanya selalu aman. Dan Iwan yang bersama Ririn kini masuk ke dalam. Iwan pun bertanya pada pegawai yang dikenalnya, oh ya Mbak Rena di mana ya? Saya ingin bertemu. Pegawai itu menjawab, oh Mas Iwan dari mana aja nih? Kok nggak kelihatan semenjak kemarin? Katanya ingin kerja di sini.
bantu-bantu kita lagi. Sekarang malah bawa cewek. Kenalin dong kita semua. Cantik sekali mbaknya ini. Pegawai lain pun menghampiri, menggoda-goda Iwan. Sambil bertanya-tanya, mereka semua memang akrab dengan Iwan. Karena Iwan orangnya terbuka sekali. Suka bercanda dan menggoda, meski tak lama mengenal. Dan Iwan pun menjawab, ini kenalin namanya Ririn. Teman dekat saya, alias cewekku. Hahaha. Iwan tertawa, dan semua pegawai di situ bilang, oh dasar Mas Iwan, diam-diam sudah punya pacar. Gitu nggak bilang sejak awal. Kemudian Ririn mengenalkan diri. Pegawai restoran pun sama, menyebutkan namanya. Mereka sampai lupa, kalau baru ada masalah. Dan Iwan bertanya lagi, oh ya Mbak Rena mana? Ini Ririn juga mengenalnya. Kita mau bertemu. Anita pun langsung menjawab, oh ya Mas Iwan, kita lagi pusing, lagi ada masalah. Begitu pula Mbak Rena, restoran kita ini diancam oleh sekelompok orang. Mereka meminta uang dengan paksaan. Katanya 1 minggu sekali harus bayar 2 juta sebagai uang keamanan. Namun Mbak Rena menolaknya, tapi malah mendapat ancaman. Itu tadi ada yang datang. Motor-motor mengganggu di sini, meraung-raungkan gasnya. Iwan pun menjawab. Dengan terkejut Iwan bicara, apa mbaknya bilang? Kok berani sekali mereka itu? Apa nggak tahu kalau Mbak Rena temannya Iwan? Jangan khawatir Mbak, saya akan membantu. Dan di sela itu, rombongan bos besar masih dalam perjalanan. Kenshin pun demikian, bersama Kaori istrinya, akan juga ke restoran. Dan inilah detik-detik saatnya. Pegawainya Rena yang penasaran tentang cowok cleaning service yang kemarin ke sini, yang disambut Mbak Rena dengan hangatnya, ternyata menyimpan rahasia. Kemudian para preman kedua, yang akan datang mengganggu tamu-tamu. Rupanya dalam perjalanan ke restoran juga, mereka membawa banyak orang. Apa jadinya nanti, kalau para preman itu, mengganggu Kenshin, mengganggu Kaori pula. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya